Jadi mulai sekarang belajar hidup bersih, rapih. Nah, ini tadinya tidak ada keramik, hanya semen biasa. Kita pasang keramik dua sisi, kiri dan kanan. Semua ini terwujud tak lepas dari bantuan dari para dermawan, dari para teman-teman Detik Asa. Saya berjanji, beribu-ribu janji saya harus bersihin rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, ini kami berharap hari ini adalah hari finishing, hari terakhir. Tetapi seperti yang saya lihat di sini, para petukang masih tetap bekerja karena memang masih banyak sekali yang harus dibenahi di rumah ini. Karena ini sudah H-2 Lebaran. Jadi sudah harus kita tata semuanya. Insya Allah ini hari ini sudah benar-benar clear semuanya. Karena sekarang kita tujuan sini menata, menyusun barang-barang yang sudah datang kemarin seperti kasur, kasur sorong, sofa, dan yang lain-lainnya, lemari. Dan ini kita juga sudah membawa persiapan seperti kain pel, sapu, bunga, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti akan kita tata, akan kita ajak anak-anak ini untuk menata rumah ini, membersihkan rumah ini. Nah, sekarang tuh kita lihat tuh, masih sepertinya mereka masih ngecat. Masih ada yang belum selesai catnya. Oke, nah sekarang kita bawa ini ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi apa nih Pak? Oh, lagi. Oh, mau pasang-pasang ya, beres-beres ya? Beres. Oh iya. Terakhir, nah iya. Ini menjelang Lebaran Pak ya? Ini lampu udah hidup belum? Udah Pak. Udah hidupin? Saya Pak. Ya, ini H-2 Lebaran. Jadi kita harus hari ini kita sudah clear Pak ya semua ya? Benar. Oke, nah ini kita ke sini sudah dibawain ini. Nanti kita beres-beres semua, kita nyapu, ngepel, Iya. pasang-pasang ini. Ini karena kamar mandi saya telat beliin, saya lihat kamar mandi itu udah dipaku-paku. Iya, Nah, tolong. Nah, nanti tolong jangan dipaku, pasang ini. Iya. Ya, biar rapi. Terus satu lagi ini nih, tolong dengarin semua. Di kamar mandi bukan tempat gantung-gantung pakaian kotor. Ya, betul. Pakaian kotor nggak boleh digantung-gantung di kamar mandi. Pakaian kotor tuh ada tempatnya. Nah, ini udah ada nih 3 nih. Kamar mandi 1, di kamar si bule 1, di sini 1, kamar mandi 1. Ada 1 lagi mana ya? Kemarin udah dia bawa. Yang besi itu Pak, Iya. pasang di dalam kamar Mama. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ini buat di kamar. Jadi nggak ada lagi yang bikin kayak jemuran tuh di kamar pakai tali. Benar. Nggak boleh ya? Boleh. Nah, nggak boleh. Belakang lah. Harus di belakang pintu taruh ini. Jadi kamar itu rapih. Ya, pakaian kotor jangan digantung di kamar. Bau, nyamuk. Benar kan Pak? Nah, kamu juga sama. Pakaian digantung yang rapi. Jadi mulai sekarang belajar hidup bersih, rapih. Jadi hidup itu akan sehat. Benar. Ya, karena ini rumah ini sudah lebih nyaman dari biasanya. Sudah jauh, Ya. sudah sangat nyaman. Nah, seharusnya kualitas hidup keluarga di sini juga akan lebih baik. Ya, akan lebih baik kualitas hidupnya di sini. Jadi tujuan kita di sini bukan hanya untuk membagusin rumahnya, tetapi juga menata cara hidup yang benar. Bagaimana cara menata rumah, ya, bersih-bersih rumah, memperlakukan tempat tidur, ruangan-ruangan itu seperti apa, itu tuh ada aturannya. Ya, seperti yang saya bilang yang di awal tadi, pakaian-pakaian kotor taruh ke belakang. Ada tempatnya. Jangan digantung-gantung di kamar. Karena ada efek buruknya. Yang pertama itu nyamuk, yang kedua bau,
Ya, yang ketiga, nggak indah dipandang. Ya, saya mohon maaf sama Bapak kalau ini terkesan saya mengajarkan. Tetapi yakinlah tujuan saya ini baik. Terutama nih buat si Suki, biasanya nih anak muda, anak remaja yang biasanya kurang kebersihan. Nah, ini saya tekankan ke sini ke Suki. Suki ini masih muda, masa depan masih panjang. Belajar cara hidup yang benar. Apa itu? Sopan santun, tata krama, menghargai orang yang lebih tua, ya, itu penting. Bukan sama Bapak aja, dimanapun Suki itu akan berlaku. Ketika kita sudah menghargai orang, pasti orang senang sama kita. Tetapi ketika kita nggak menghargai orang, kira-kira orang senang nggak? Nggak senang. Senang nggak berteman sama kita? Nggak senang. Nggak kan? Nah, nggak senang. Nah, mulai sekarang Suki harus belajar. Biarlah kita nggak sekolah, tetapi kita punya attitude yang baik, punya sopan santun, tata krama yang. Biarlah kita nggak sekolah, ya. Jangan hanya karena kita nggak, saya ini orang susah. Jangan berpikiran seperti itu. Saya ini orang miskin, saya orang susah, nggak perlulah ya bersih-bersih. Iya, kita aja kan gitu. Iya, jangan berpikiran seperti itu. Justru kita nggak sekolah, kita tunjukin ke orang, saya nggak sekolah, tapi saya lebih dari orang yang tidak bersekolah. Iya kan? Iya. Harus begitu. Terus, rumah saya nggak sebagus orang, tetapi kita tunjukin ke orang bahwa rumah kita walaupun jelek tapi bersih. Bersih. Lebih dari orang. Lebih dari rumah orang yang gedung yang bagus. Iya. Buat apa rumah yang bagus tapi tidak bersih? Apa rumah bagus tapi tidak bersih? Nah, ke depan percuma. Ya, nah, jadi ini kita kan sudah mulai ini Pak ya. Kita sudah mulai, saya ajarin, saya ajak untuk hidup sehat, hidup rapi, hidup bersih. Nah, ke depannya ikuti cara saya. Ya, ini seperti ini nih. Sapu, kain pel sudah saya beli, sudah saya siapkan. Usahakan setiap hari disapu rumah ini, ya. Harus disapu. Oh ya, keset saya belum beli, nanti saya beliin. Ya, keset saya belum beli. Lantai ini tidak boleh kotor. Ya. Debu-debu tidak boleh. Karena kalau debu banyak itu mengganggu kepernapasan. Sesak nafas, penyakit, batuk, flu. Ya, kemudian kain pel minimal seharusnya nih setiap hari, tapi minimal kalau seandainya nggak keburu 2 hari sekali harus dipel. Ya, biar nih kuman-kumannya pada ini nanti saya beli ini wipolnya, antiseptiknya dipel. Ya Bu ya? Iya. Kalau Ibu andaikan Ibu nggak kuat, Ibu sakit ya suruh anak-anak. Iya. Ya, nah ini saya sampaikan Suki. Ya, Ibu ini kan dalam keadaan sakit nggak kuat nih bekerja. Suki yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah ini. Iya, kalau kayak saya Pak yang bersih. Ya, disapu, dipel rumah ini. Tadi mau dipel, nggak ada pelannya Pak. Oke, ya udah, ini udah disiapin. Iya. Oke, nah saya mohon maaf nih Bapak nih, ya kalau saya terkesannya mengajarkan. Iya nggak apa-apa. Harus itu Pak. Ya, karena nggak tahu, karena mereka nih nggak tahu selama ini, mereka hidup apa adanya gitu, kan nggak bisa seperti itu, ya. Jadi saya kalau saya salah ini terkesan saya mengajarkan, saya mohon maaf. Bagus itu Pak. Nah, yaudah. Buat Bapak Marzuki saya juga mohon maaf kalau terkesan saya mengguruin Bapak, ya. Karena bagaimanapun juga Bapak Marzuki lebih tua, jauh lebih tua dari saya, sudah banyak memakan asam garamnya kehidupan gitu. Tetapi hal ini perlu juga saya sampaikan. Sebenarnya bukan sama Pak Marzukinya yang saya tekankan ke anaknya gitu kan, tapi karena ada Pak Marzuki di sini ya sekalian lah gitu ya. Saya mohon maaf kalau terkesan ini sayanya galak, nyampein semuanya disampein, saya mohon maaf ya. Iya udah, oke. Terima kasih. Terima kasih sama Bapak. Ya, nah buat Suki, Bapak tadi ngomong kayak gitu, jangan tersinggung ya. Itu tujuannya baik. Itu untuk Suki, buat masa depan Suki, karena masa depan kehidupan Suki masih panjang. Ya, pelajaran hidup itu akan dipakai dimanapun kita berada. Dan Bapak juga mohon maaf, sekiranya Suki tersinggung dengan nasihat-nasihat Bapak tadi. Tapi itu tujuannya baik. Nah, ya nggak apa-apa ya. Nah, tapi harapannya jangan hanya sekedar didengar. Nah, dipakai, diterapkan, ya. Bersih-bersih rumah harus setiap hari. Bangun tidur, spray harus rapi lagi. Nggak boleh berantakan. Jangan kayak kapal pecah.
Ya, Iya. rapi-rapi ya. Ini karena Saiful nggak ada, harusnya kita sama Saiful juga, tapi nggak apa-apa, nanti kita sampaikan ke Saifulnya. Ya, Iya. nah tugasnya Suki, ajarin Saiful. Iya. Ya, didik dia secara baik. Nah, sekarang kita mulai bersih-bersih ya. Iya. Oke, ya. Nah, jadi kalau nyapu itu Suki harus berurutan ya, jangan ngacak-ngacak kesana kemari. Jadi dimulai dari sini dulu, harus benar-benar bersih, diulang sampai benar-benar pasirnya hilang. Tuh, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan, kebawa lagi tuh pasirnya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya lemari ini lemari pakaian untuk Suki. Jadi karena tidak muat di dalam kamar, kita terpaksa mengeluarkan, taruh di ruangan luar gitu. Karena di kamar sudah penuh dengan tempat tidur. Oh ya, nanti kita spill kasur-kasurnya nanti, kamarnya. Ini kita miringin coba Suki. Miring. Kayak gini, arahnya ke depan. Ya, teman-teman, di sini ini sebenarnya dilema bagi kami. Saya harus menyampaikan ini semua, bahwa rumah ini lantainya tidak kami pasang keramik karena beberapa pertimbangan kenapa tidak dipakai keramik. Kami memikirkan seperti ini, ketika saya harus keramik modalnya sekian, sementara saya juga butuh buat kehidupan mereka nanti, buat modal, usaha, atau apapun itu. Kalau saya pakaikan semua ini keramik, otomatis mengurangin modal untuk usahanya Suki nanti. Jadi akhirnya ada beberapa masukan-masukan dari teman-teman Detik Asa juga, sebaiknya tidak usah keramik, cukup di semen aja, uangnya bisa dipakai buat yang lain, buat yang lebih urgent. Karena kalau yang ini kan hanya sekedar aksesoris ya, tetapi ya sudahlah, ini juga sudah lebih dari cukup. Nah, kami hanya memasang keramik di bagian luar. Nah, ini tadinya tidak ada keramik, hanya semen biasa. Kita pasang keramik dua sisi, kiri dan kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan lantai di sini, biar terlihat lebih bersih aja, kita pasang juga keramik. Nah, yuk sekarang kita ke kamar. Oh, ini kapan ininya dipasang? Semalam ya? Semalam apa tadi? Semalam. Nah, ini kemarin kita udah dibeliin sama Bu Desi. Sekarang kita ke kamar. Kamar ini sangat kecil, ukuran 2 meter kali 2 meter 13. Kita sempat kebingungan harus membelikan kasur yang seperti apa. Karena ini kamar diperuntukkan 2 orang, Suki dan Saiful. Jika kita belikan kasur yang lebar seperti yang kemarin, maka akan penuh lagi, tidak ada space untuk kita berdiri. Nah, awalnya ada ide dari salah seorang penonton Detik Asa, kita belikan kasur lipat. Kami pikir ini benar, sangat tepat diberikan kasur lipat. Jadi habis dipakai kita bisa lipat itu kasur, tinggal ditaruhin karpet, tinggal dibikin karpet di ruangan ini. Tetapi kita balik lagi, kalau untuk estetiknya sepertinya kurang bagus. Akhirnya kita putuskan kita memakai kasur sorong. Nah, seperti ini kasur sorong, ukuran 90 cm kali 2 meter. Ternyata ini benar-benar sangat ngepas. Sangat ngepas. Yang tadinya imajinasi kita ini sudah sangat pas. Ternyata aplikasinya, kamar ini sangat sempit sekali. Ketika saya buka ini kasur sorongnya, ini sudah penuh. Sudah penuh.
Nah, seperti ini. Ini nggak full ini. Kalau kita fullin, ini penuh sama sekali. Tidak bisa, tidak ada space buat jalan. Dan sebenarnya kita juga sudah membelikan lemari pakaian. Kita berusaha membelikan yang paling minim. Ternyata setelah kita beli akhirnya nggak bisa dipakai. Sebenarnya kita berencana mau naruh di sini. Ternyata tidak muat. Akhirnya kita terpaksa kita taruh di ruang tengah. Nah, ini kita tutup dulu. Nanti ini kita pasang spray yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah dari sini sekarang kita ke kamar Bapak Marzuki. Izin Pak ya. Nah, izin ke kamar. Nah, sekarang kita sudah berada di kamar Ibu Saimah dan Bapak Marzuki. Kemarin saya sampaikan ke Pak Marzuki untuk membuang kasur yang lama, karena kasur yang lama itu sudah tidak layak pakai. Di bagian bawah itu sudah robek-robek, sudah tidak ada kainnya, pernya juga sudah nonjol-nonjol. Saya suruh buang saja. Nah, ini sudah datang kasur yang baru. Nah, di sini jujur saya tidak membelikan divannya. Jadi cukup digeletakin di lantai. Kasur ini ukuran 160. Jadi cukup lega nih kamar. Masih ada space ke sini. Ini cukup lega. Ada sekitar 1 meter 30 cm lagi space-nya. Dan seperti ini barang-barang bantal. Ini saya minta dibuang semuanya karena sudah kita ganti dengan yang baru. Tapi ini masih bisa kita manfaatkan. Hanya saja harus dibersihkan dulu, akan digosok dulu nanti. Kalau bisa nih dipelitur lagi biar lebih baru lagi. Pak, ini kan kasur, bantal kan sudah lengkap nih, yang baru. Nah, saya minta semua ini dikeluarkan saja. Di belakang dulu. Ya dibuang aja ya Pak ya, nggak usah dipakai lagi. Belum sempat. Nah, jadi ini diambil aja dulu, diambil, dikeluarin, dibuang semua. Coba mana yang kira-kira yang mau di ini? Kayak bantal-bantal udah ada kok semua. Nah, jadi kalau urusan untuk interior, kameramen saya ini jagoannya, Aldi ini jagoannya. Dia pintar untuk menata ruangan. Coba sekarang kita suruh memasang spray. Nah, setelah kamar tengah selesai, sudah rapi. Nah, sekarang kita memasang di kamarnya depan, kamar Suki dan Saipul. Jadi pergerakan ini kita ini sangat terbatas, teman-teman. Karena sangat sempit sekali ini. Ya, teman-teman, seperti inilah tampilan kamar Suki dan Saiful, seperti tampilan apartemen. Nah, Suki, ini kamarnya sudah rapi, ya, sudah cantik sekali. Sangat berbeda jauh dengan tampilan yang semula ya. Nah, udah bagus sekali. Ini harus Suki rawat. Iya. Ya, dipertahankan seperti ini. Jangan sampai berantakan lagi. Iya. Ya. Iya. Bagaimana menurut Bapak kamar ini? Kayaknya kalau menurut saya Pak ya, menurut saya dibanding sama yang dulu gitu tuh, waduh jauhnya. Jauh ya? Iya. Yang sekarang ini kayak percis di apa ya, ruangan-ruangan hotel gitu tuh. Kayak hotel ya. Bagusnya sekali. Tadi kata saya kayak apartemen, sekarang kayak hotel. Kayak hotel gitu Iya, tuh. kayak hotel. Nah, ini dulu. Harus boleh ini bener-bener ngerawatnya gitu tuh. Bapak ya istilahnya capek-capek Pak ya. Istilahnya jauh-jauh sampai inilah gitu tuh. Ya. Saya juga kayaknya Tiap hari siang malam kita ke sini Pak ya. Iya. Nah, Bapak, Ibu, Iya. ini kamarnya sudah jadi. Iya. Tapi ini masih ada minusnya satu, belum dipasang horden ini. Ya, nanti kita pasangin horden ya. Nah, ini kamar sudah jadi ya, sudah rapi. Pesan saya, ya mohon maaf sebelumnya kalau saya terkesan menggurui.
mengajarkan, tetapi ini semua demi kebaikan. Jadi tolong dirawat rumah ini yang bersih, yang rapih. Karena kan kebersihan kan sebagian dari iman, Pak ya? Iya. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nazafatu nabil iman. Oleh karena itu, perlakukanlah rumah ini dengan baik, dengan bersih, dengan jangan sampai berantakan lagi. Iya. Maka kehidupan saya sangat yakin ketika itu sudah Bapak laksanakan, Ibu Iya. laksanakan semuanya, kehidupan rumah tangga di sini Iya. akan jauh, auranya akan jauh lebih baik. Iya, orang rumah bagaimana orangnya ya. Betul. Iya. Betul. Nah, ini untuk ruang tamu, kursi tamunya, kita buka plastiknya. Ini rak ini kita meskipun sudah sebenarnya tidak layak ya, sebenarnya tidak layak. Kita manfaatkan aja, ini masih bisa dipakai tempat barang-barang ini yang banyak seperti ini. Kita manfaatkan aja, kita bersihkan, kemudian kita pasang pintunya ini sudah copot. Nah, nanti kita bersihkan lagi. Ya, ini pekerjaan kita ini benar-benar begitu berat mensortir barang-barang ini ya. Terkadang yang menurut kita sudah tidak layak, yang sudah tidak perlu, tetapi bagi mereka masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang membuat kita masih agak ragu untuk mensortir ini semua, untuk membuang-buang. Jadi kita tidak mau juga terkesan seperti sombong membuang barang-barang orang, kita juga nggak mau. Jadi saya selalu meminta pendapat ke keluarga mana yang masih dipakai, mana yang tidak. Sekiranya seperti barang-barang ini kan sudah tidak dipakai. Nah, seperti ini kan udah nggak mungkin lah. Ini masih dipakai, tetapi ini harus bersih. Ini tempat gula sebenarnya. Iya, ya. ini tuh. Nah, ini sebenarnya tidak layak ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bersih. Iya. Ya, digosok ya, dibersihin. Iya. Dibersihin ini semua. Ini tempat kopi. Iya. Dibersihin ini semua nih. Jangan sampai begini. Karena ini untuk mau masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu harus bersih. Ya? Iya. Oke. Ya, kita sortir-sortirin. Yang menurut Suki yang nggak perlu udah ditaruh ke belakang semua ya. Iya. Oke. Ini sendoknya kalau seandainya, nah ini ya Allah. Ya belum di Nah, jadi gini Pak, sendok-sendok ini cukup, di luar itu cukup 10 ya, nggak usah sampai banyak begini. Kalau sampai banyak begini bingung ini ya, nyucinya juga bingung, pakai taruh. Nah, kalau udah jumlahnya sedikit di dalam rumah, orang juga kita termotivasi karena nggak ada sendok kita cuci gitu ya. Nah, ini saya sisihkan yang akan dipakai. udah dapat nyuci nih. Nah, ini kan banyak. Dalam berapa gitu? Nah, ini disimpan aja ya. Iya. Nah, ini buat disimpan ini. Nah, ini buat disimpan aja. Ini saya ikat. Jadi jangan sampai ini banyak barang-barang sendok-sendok di dalam rumah yang akhirnya bikin berantakan. Nah, ini semua isinya kecoa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, isinya kecoa. Ya Allah. Isinya kecoa, teman-teman. Ya. Tuh. Ini ke dalam rumah lagi dia. Di dalam tempat sendoknya banyak kecoa, teman-teman. Dibunuh aja kecoanya, jangan masuk ke dalam rumah lagi. Ini tukang-tukang juga ikut beresin rumah ini, ikut sortir-sortir. Ini saya berterima kasih sekali nih sama Pak Jamain, Pak Samudi, Pak Yoyon. Ini tukang yang luar biasa bagi saya. Tanpa mereka ini saya kesulitan semuanya. Tanpa mereka ini, waduh, saya akan kesulitan sekali nih melakukan semua ini. Mereka membantu. Nih. Beliau membantu semuanya.
keren mah pokoknya. Nah teman-teman, ini PR saya nih, ini saya bingung. Itu teman-teman lihat ini. Ini semua pakaian kotor. Pakaian kotor ini gimana nih? Gimana ceritanya? Pakaian kotor semua. Nah, saya juga bingung ini mau diapain atau mau dibawa ke laundry? Mau di laundry? Nggak usah pakai. Nah, nanti dicuci ya. Saya nyuci saya sendiri. Nah, nanti dicuci ya. Kita tata galon. Gitu. Nah, keren. Nah, dah. Keren. Nah, ini kita fungsikan ruang makan. Tetapi ini mejanya belum ada. Semua peralatan ataupun kebutuhan sehari-hari, piring, gelas kita taruh di sini untuk sementara. Ini beras di sini, kalau di belakang takut basah, kita taruh di sini aja. Kemudian ini untuk termos kopi, gula kopi di sini dan teko di sini dan air galon di sini. Jadi semua kita tempatkan pada tempatnya. Dan di sini kita sampaikan kepada tuan rumah agar posisinya akan tetap seperti ini, tidak berubah, ya. Tempat air di sini, tempat gula kopi, termos di sini, piring di sini. Nah, jadi semua tertata dengan rapi dan ini menyambung ke dapur karena ini pergerakannya nih dekat. Nah, ini dapur nih, Pak Tukang lagi lap-lap ini. Wah, keren nih Pak Tukang ini. Jarang-jarang loh tukang kayak gini nih ikut beres-beres. Jadi nyambung. Jadi ini dekat antara ruang makan dengan dapur. Nah, sekarang kita nyambung ke dapur. Nah, ini pantry-nya, dapurnya, dapur bersih. Sudah kita siapkan kompor gas. Kemudian gasnya ada di situ, di dalam. Nih. Nah, semua peralatan masak kita simpan di dalam. Nah, di sini akan kita simpan Magicom. Magicom ini sudah kita siapkan colokannya. Dan untuk lampu kita fungsikan cukup satu lampu karena kita mengingat listrik nanti kalau kita bikin dapur, kamar mandi itu akan memboroskan. Kita cukup satu aja. Antara dapur dan kamar mandi satu lampu seperti ini. Nah, biar tidak boros listrik nih saya hidupkan. Nah, ini cukup jelas ke kamar mandi. Teman-teman, sudah kurang lebih 1 bulan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kita merenovasi, hampir 1 bulan. Ini H-2 Lebaran. Setelah kurang lebih 1 bulan mulai dari perencanaan renovasi, mulai dari pengumpulan donasi, mengatur semuanya, mencari orang tukang, sampai hari ini, detik ini kurang lebih 29 hari. Meskipun belum sempurna, tetapi yang urgen-urgennya, yang pokoknya sudah kita tunaikan semuanya. Di antaranya mulai dari pembuatan septic tank di bagian luar, kemudian ada beranda di luar yang tadinya tanpa keramik, kemudian kita keramikin dan itu sudah sangat jauh berbeda dari semula. Kemudian kita masuk ke dalam rumah, kita seperti dinding-dinding yang tadinya sudah sangat tidak layak, sudah pecah-pecah dan terkelupas. Nah, ini sudah berkat kerjasama kita dengan para orang tukang. Dan saya menyebutnya di sini bukan orang tukang, dengan saudara-saudara kita yang membantu. Alhamdulillah ini cukup bagus hasilnya, meskipun tidak sempurna karena ini memang tidak bisa sempurna, Pak ya, tidak bisa sempurna. Tapi ini cukup bagus hasilnya. Sudah kita benahi semuanya, kita lapis dengan semen, kemudian kita cat. Dan alhamdulillah ini sangat jauh berbeda dari semula. Kemudian kita masuk ke kamar utama. Kamar yang mereka pakai berempat. Yang tadinya berempat, kamar yang sangat kecil, ukuran 2x2 dipakai oleh 4 orang. Nah, sekarang sudah kita benahi, sudah kita rapihkan dan kita taruh kasur sorong sehingga kamar ini tidak penuh dengan tempat tidur. Jadi setelah dipakai bisa kita dorong lagi dan ada space untuk berdiri, dan ini juga sudah sangat bagus.
ya. Tetapi sayangnya kita tidak bisa meletakkan sebuah lemari pakaian. Sebenarnya lemari pakaian sudah kita beli, tetapi tidak bisa kita taruh di dalamnya. Tapi tidak apa-apa, tidak jadi soal. Akhirnya lemari kita simpan di ruang tengah. Kemudian kita beranjak ke kamar tengah. Kamar tengah yang tadinya tidak berfungsi sama sekali, tempat barang-barang tak berguna, dan semua barang-barang rongsok semuanya terkumpul di situ. Sudah penuh jaring lawas-lawas, debu, kotoran, dan sepertinya memang sudah tidak layak dan sudah tidak mungkin untuk bisa difungsikan. Tetapi alhamdulillah, berkat bantuan dari saudara-saudara saya semuanya, mereka dengan cekatan membantu memantaskan ruangan ini sehingga jadilah kamar yang sangat nyaman. Jadilah kamar yang sangat nyaman seperti yang kita saksikan sekarang ini. Sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Jika kita bandingkan dengan awal dengan kondisi sekarang, sangat berbeda. Kemudian kita beranjak ke ruang tengah yang tadinya ini tempat barang-barang rongsokan, galon-galon, semuanya yang barang-barang tak berguna juga ditaruh di ruang tengah. Nah, ini sudah kita benahi, kita betulkan semua dan kita tempatkan kepada tempatnya, dan yang tidak berguna kita buang. Sekarang kita beranjak ke yang tadinya kita fungsikan rencana untuk ruang makan. Nah, ruang tengah ini awalnya diisi oleh kandang ayam, ya. Kemudian barang-barang bergelantungan, barang-barang yang tidak berguna, barang-barang rongsok penuh. Nah, sekarang seperti inilah hasilnya, sangat jauh berbeda. Ruangan ini akan kita fungsikan menjadi ruang makan, tetapi memang hanya sekedar ruangan, bentuk meja makannya belum tersedia. Kemudian kita beranjak ke belakang lagi, ke dapur. Nah, dapur tadinya dapur kayu, tungku kayu yang membuat semua ruangan ini menjadi hitam. Menjadi hitam dengan langit-langit yang sangat pendek. Ketika mereka memasak, asap masuk ke dalam rumah semuanya. Dan alhamdulillah, dapur itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah pantry mini. Pantry mini. Dan ini kalau kami lihat ini seperti di apartemen. Sudah sangat manis, sudah sangat bagus. Dan sudah kita siapkan kompor gas. Dan ini sudah membuat keluarga ini semakin nyaman. Semakin nyaman untuk memasak, semakin dipermudah semuanya. Nah, itulah misi-misi kita. Kemudian kita beranjak lagi ke belakang. Kita masuk ke toilet, WC. Tadinya mereka tidak punya toilet, menghuni rumah ini selama puluhan tahun, tetapi mereka tidak punya WC, tidak punya toilet. Mereka buang air secara serabutan entah kemana. Tetapi sekarang seperti yang teman-teman lihat, inilah hasilnya, kamar mandi beserta WC yang sudah sangat bagus, sudah sangat cantik dan manis tampilannya. Kemudian kita beranjak ke belakang. Kita beranjak ke belakang lagi, kita ke sumur gali. Nah, seperti yang kita lihat, sumur gali tadinya ini air yang sangat sedikit. Mereka tidak punya air. Selama ini mereka tidak ada air, meskipun ada sumur gali yang sudah sangat dalam, tetapi mereka tidak kebagian air. Semua air sudah disedot oleh tetangga yang memakai air pompa. Sehingga keluarga ini tidak mendapat aliran air. Mereka hanya mendapat rembesan-rembesan sedikit. Ketika diambil hanya berisi sekitar kurang lebih 4-5 ember. Yang tadinya mereka jarang tidak mandi karena ketiadaan air. Mereka meminta air kepada tetangga, bahkan beli. Ya, bahkan beli. Bayar bulanan. Kemudian sebagian anak-anaknya mandi ke masjid dan kemanapun, yang penting bisa mandi. Dan semua itu karena ketiadaan air. Alhamdulillah sekarang air sumber kehidupan sudah memancar, sudah mengalir di rumah ini, memberikan hawa segar di rumah ini, sehingga mereka semua sudah mandi dengan riuhnya, dengan gembiranya. Mereka sudah mencuci pakaian, mereka sudah bersih, sudah wangi semuanya. Semua ini
semua ini terwujud tak lepas dari bantuan dari para dermawan, dari para teman-teman Detik Asa. Semua membantu. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan ini satu persatu. Terima kasih buat donasi yang mungkin namanya cukup panjang untuk kita sebutkan satu persatu. Mungkin ini nanti di lain waktu akan saya sampaikan, karena ini ada beberapa amanah yang harus kami sampaikan di dalam donasi ini. Dan di sini kami sangat berterima kasih kepada teman-teman Detik Asa. Teman-teman begitu dermawan, begitu baik, begitu mulia. Saya jujur, saya sampai terharu melihat antusiasme teman-teman semuanya menyisihkan rezekinya untuk membantu keluarga Bapak Marzuki. Saya tidak bisa membalas jasa teman-teman semuanya. Saya hanya bisa mendoakan semua teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa bantuan teman-teman semuanya, kita tidak akan bisa melakukan semua ini. Dan terima kasih saya yang kedua kepada saudara-saudara saya, para tukang dan para semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, sudah membuat rumah ini begitu cantik, begitu manis. Terima kasih. Tanpa bantuan bapak-bapak semuanya, ini semua tidak akan terwujud. Ya, tanpa keikhlasan semuanya, mereka bekerja siang dan malam. Terima kasih semuanya. Ini mereka bekerja dengan ikhlas sampai rumah menjadi seperti ini. Terima kasih, bapak-bapak. Dan di sini kita akan memberikan ucapan terima kasih. Ini ada dari Ibu Marsiatan. Ibu Marsiatan ini donatur yang luar biasa. Beliau awalnya menyumbang sebanyak 5 juta untuk rumah ini. Nah, setelah selesai beliau menyumbang lagi. Dan ini untuk kita bagi-bagikan ya, untuk para petukang ya yang sudah membantu selama ini dengan ikhlas ya. Ibu Marsiatan, terima kasih. Ibu Marsiatan ini memberikan donasi untuk dibagi-bagi sebanyak 2.500.000 ya. Nah, ini akan kita bagi-bagi nanti sesuai porsinya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini buat Bapak, ini ada 500 ya. Ini buat Pak Yon 500. Ya, oke. Ini buat Bapak 500. Makasih Pak. Ya. Makasih. Ini Bapak, kasih Suki. Nih. Makasih Pak. Suki. Kamu juga, Pol? Udah. Nah, ini buat Ibu. Ya. Nah, ini buat belanja besok. Oke, yaudah. Sudah seperti ini perjuangan kita, Pak, dari awal hingga terwujudlah rumah seperti ini. Di sini saya hanya berpesan buat semuanya, termasuk Bapak, Ibu, dan Suki dan Saiful. Ya, rumah ini sudah sangat cantik, sudah sangat nyaman. Pesan saya, tetap dirawat rumah ini ya, karena rumah sebagus apapun ketika tidak dirawat itu akan menjadi kumuh ya, menjadi tidak bagus, cantiknya hilang ya. Kepada Suki, Saiful, bersihkan rumah ini setiap hari, disapu, dipel, semua sudah saya siapkan ya, semua sarana sudah disiapkan, tinggal kemauan anak-anaknya untuk beres-beres di rumah ini, dibersihkan rumah ini. Barang-barangnya dibersihkan, tidak boleh berantakan. Karena ketika nanti saya kesini, saya foto, saya video, saya tampilkan, kalau rumah ini berantakan, teman-teman Detik Asa yang membantu kecewa. Kecewa melihat perjuangan mereka. Mereka sudah iuran, bahu-membahu membantu demi rumah ini, tetapi ketika sudah terwujud disia-siakan. Nah, jangan sampai seperti itu ya Pak ya, Ibu ya. Nah, tetap dirawat. Karena rumahku istanaku. Terima kasih Pak, saya rumah ini nggak nyangka ya. Jadi tadinya berantakan, sekarang udah bagus. Dan Bapak terima kasih, dari donatur semuanya yang terima kasih. Biar
saya tenang. Yang punya rumah itu orang tuanya kan pasti ngeliat-liat, enak, syukur. Ada yang ngebangun rumahnya, mudah-mudahan panjang umur, dilancarkan rezekinya, dijauhkan bahayanya. Nah, ini sebenarnya itulah jalan Allah ya, jalan Tuhan menunjukkan kami ke sini. Entah kenapa saat itu saya lewat di sini, saya melihat anak-anak ini duduk di depan rumah dan melihat rumah ini, aura rumah ini seperti kelam. Kemudian saya coba mendekati rumah ini, ternyata setelah kita ke dalam, ternyata memang keluarga ini wajib kita bantu dan alhamdulillah memang sudah kita bantu sekarang. Ya. Terima kasih Bapak sama saya. Ya. Iya, nah. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih Bapak semuanya. Detik Asa udah bantu keluarga saya, udah siap gitu. Berawal-awalnya kan rumah ini nggak layak gitu, udah berantakan, banyak lamuk, banyak kecoak. Sekarang sudah bagus, sudah indah kayak istana. Udah alhamdulillah saya. Saya berjanji, beribu-ribu janji saya harus bersihin rumah ini. Insya Allah saya harus bersih, bukan kayak dulu lagi. Terima kasih Pak, telah membantu keluarga saya. Jadinya rumah yang nggak layak, sekarang udah bagus. Saya berjanji tak dirawat, bersihkan setiap hari.